Oke, kita langsung saja ya. Kali ini kita akan bedah prediksi Goldman Sachs untuk tahun 2026. Dan fokusnya pada satu hal yang sepertinya bakal mengubah segalanya. Kecerdasan buatan atau AI. Baik, mari kita dalami kutipan ini. Jadi, gambaran besarnya untuk tahun 2026 itu sebenarnya positif. Tapi, tunggu dulu, ada tapinya. Dan ini peringatan yang perlu kita perhatikan baik-baik. Intinya apa sih? Nah, semua perakiraan itu mengerucut ke tiga tema besar ini. Pertumbuhan, yang kelihatannya bakal kuat, adanya siklus super AI, tapi juga ada peringatan soal turbulensi. Kita akan kupas satu persatu. Oke, jadi apa sih maksudnya latar belakang yang konstruktif itu? Kalau kita lihat di panggung dunia, seperti apa sih bentuknya? Nah, kalau kita lihat data ini, kelihatannya ekonomi dunia lagi on fire di mana-mana ya. Amerika Serikat, Eropa, Jepang, Tiongkok, semuanya menunjukkan tanda-tanda pertumbuhan yang solid dan terjadi hampir bersamaan. Sekarang ayo kita zoom in ke bintang utama dari semua prediksi ini, yaitu ledakan investasi di bidang AI. Nah, ini dia poin utamanya. Laporan ini mau bilang AI itu bukan lagi soal masa depan, bukan nanti, tapi sekarang. AI sudah jadi kekuatan raksasa yang membentuk ekonomi detik ini juga, di depan mata kita. Dan angkanya luar biasa. Bayangkan, 540 miliar dolar. Itu lebih dari setengah triliun dolar hanya untuk belanja infrastruktur dalam 1 tahun, dan itu pun baru dari segelintir perusahaan teknologi raksasa. Tapi jangan salah sangka dulu. Untuk saat ini bukan soal produktivitas yang tiba-tiba meroket. Coba deh bayangkan ini lebih kayak proyek pembangunan rel kereta api di abad ke-19. Kita lagi sibuk membangun fondasinya dulu, relnya, dan mesin-mesinnya sebelum keretanya benar-benar bisa jalan kencang. Oke, kalau ini adalah proyek konstruksi raksasa global, pertanyaannya, siapa sih yang sebenarnya bikin batu bata dan semennya? Siapa yang bikin komponen fisiknya? Siap-siap, karena jawabannya ini mungkin bakal bikin Anda kaget. Ini benar-benar membalikkan semua narasi yang biasa kita dengar. Nah, ini nih yang super menarik. Angka ini menunjukkan kalau jantung dari revolusi AI secara fisik itu bukan di Silicon Valley, tapi justru di negara-negara berkembang. Lebih dari 70%. Lihat deh grafiknya. Ini menunjukkan kenyataan yang wow, dramatis banget. Negara-negara berkembang itu ternyata jadi pemain utamanya, jadi pabrik dunia yang bikin semua komponen krusial untuk infrastruktur AI global. Poin pentingnya di sini, dan ini ditekankan banget, ini bukan cuma soal bikin barang murah loh, tapi ini soal kepemimpinan teknologi. Mereka bisa bikin model AI yang canggihnya setara sama buatan negara maju, tapi dengan biaya yang jauh lebih rendah. Nah, semua ledakan digital ini ternyata lapar banget. Butuh sesuatu yang fisik, yang nyata. Dan ini membawa kita ke kepingan puzzle berikutnya, yang nggak kalah penting. Jadi gini, setiap satu chip canggih, itu kan butuh rumah ya kan? Rumahnya itu di pusat data. Dan setiap pusat data itu, butuh listrik yang luar biasa banyak. Jadi, dari microchip, kita langsung nyambung ke infrastruktur listrik raksasa. Coba kita lihat, apa sih yang bakal paling banyak menyedot listrik di masa depan? Nah, lihat grafiknya. Pusat data ada di paling atas, juara satunya. Coba deh, renungkan ini sejenak. Di tahun 2030 nanti, listrik yang dipakai hanya oleh pusat data itu diperkirakan bakal setara dengan total listrik yang dipakai seluruh negara Jepang sekarang. Seluruh negara. Luar biasa kan? Oke, kita sudah lihat gambaran besarnya, konsekuensinya. Sekarang sampailah kita ke pertanyaan terpenting. Jadi, ini semua mau dibawa kemana? Laporan ini pada dasarnya memberi kita dua skenario masa depan yang kontras banget. Di satu sisi ada skenario mimpi indah, ledakan produktivitas yang mengubah dunia. Tapi di sisi lain ada skenario mimpi buruk, gelembung AI yang pecah karena semua orang kecewa dan investasi besar-besaran dihentikan. Jadi pertanyaan besarnya sekarang, apakah kita lagi di awal sebuah era super ekonomi baru yang bahan bakarnya AI? Atau jangan-jangan kita cuma lagi nonton gelembung raksasa yang super boros energi ini makin besar sebelum akhirnya meledak? Jawabannya, apapun itu, akan menentukan nasib ekonomi dunia 1 dekade ke depan. Dan taruhannya, seperti yang dijelaskan laporan ini, sangat tinggi.